Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Bear, season pertama, chapter ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Sydney yang telah terbangun di pagi buta. Karena ia tak bisa kembali tertidur akibat otaknya yang terus memotret berbagai makanan, alhasil Sydney memutuskan untuk pergi ke restoran The Beef lebih awal. Ia menaiki kereta hingga harus tiba di restoran. Saat dirinya masuk ke dalam, ternyata Kermit telah tiba terlebih dahulu. Mereka lalu membicarakan tentang jumlah pembelian yang menurun pada malam hari. Kermit mengaku ia setuju dengan ide dari Sydney tentang pengubahan menu sehingga mereka akan membicarakannya secepat mungkin. Ketika mereka sedang bersiap, Kermit mendengar suara bising dari arah toilet. Awalnya, ia menyangka toilet mengalami permasalahan. Tetapi tiba-tiba saja toilet tersebut meledak yang membuat air keluar begitu saja membasahi seluruh restoran. Mau tak mau, sembari menelpon Fak untuk meminta bantuan, Kermit menyuruh kepada semua chef untuk bergotong royong membersihkan restoran karena mereka akan segera buka dalam beberapa jam ke depan. Sedangkan Tina, Ebra, dan Sydney dia diminta untuk pergi ke dapur agar mereka bisa membicarakan menu terbaru bersama. Di hadapan mereka semua, Kermit memperlihatkan bagaimana cara membuat bawang tercium sangat wangi di hadapan pelanggan. Ia juga ingin menerapkan jika para chefnya harus bisa mengikuti apa yang ia buat. Termasuk Kermit yang menyebutkan semua komponen dari masakan tersebut. Dan hasilnya bisa terlihat sangat jelas saat wajah Tina memperlihatkan cita rasa yang begitu kaya dari makanan yang Kermit buat. Tak lama kemudian Fak pun datang untuk memeriksa kondisi toilet. Ketika ia sedang bekerja, ternyata Richie tampak mengganggunya dengan berbagai kejahilan yang ia perlihatkan hingga membuat Fak terganggu, lalu ia menghentikan pekerjaannya dan berkata jika ia mendengar Kermit membutuhkan 2 koki tambahan. Yang membuatnya penasaran apakah mungkin dirinya bisa melamar untuk menjadi bagian dari The Beef lalu berhenti menjadi tukang reparasi? Apa yang Fak tanyakan ternyata membuat Richie tak bisa berkata. Semua orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Marcus dengan kesibukannya membuat roti, dibantu oleh Chester, dan sisanya berfokus pada masakan yang harus mereka persiapkan di hidangan kepada para pelanggan. Sedangkan Fak dan Richie kembali berdebat mengenai rencana Fak untuk melamar menjadi seorang chef. Richie merasa Fak tak memiliki keahlian apapun untuk berada di dapur. Padahal Fak mengaku meskipun ia hanyalah seorang lulusan SMA, namun ia memiliki banyak keahlian, seperti dirinya yang bisa bermain keyboard. Dan hal itu ditertawakan oleh Richie karena ia merasa bermain keyboard tak bisa disamakan dengan memasak bahan makanan. Pertikaian itu berlanjut saat mereka saling mencaci satu sama lain hingga terjadi pertengkaran. Para chef yang sedang menyiapkan makanan dibuat kebingungan oleh tingkah laku mereka yang saling menghajar satu sama lain. Hal tersebut membuat Kermit tak tahan sehingga ia langsung menyiram mereka menggunakan air seperti kepada kucing yang sedang kawin. Kermit memang berhasil melari mereka, tapi fakta terungkap saat Fak tak sengaja memberitahu Kermit jika sebenarnya Richie menjual narkoba di belakang restoran. Dengan cepat, ia langsung membuat sebuah forum di antara dirinya, Fak, dan Richie. Saat itu, Richie mengaku tak menjualnya. Ia hanya membagikan narkoba tersebut di belakang gang. Ia juga beralasan membutuhkan usaha sampingan akibat COVID yang membuatnya stres. Dirinya tak bisa begitu saja tetap bekerja menjadi seorang chef di restoran yang bahkan memiliki hutang banyak. Di saat yang bersamaan, ternyata Marcus tak menyadari jika mesin kuenya mengalami kerusakan yang membuat satu gedung restoran The Beef harus mati listrik. Alih-alih panik, Richie justru tertawa saat melihat kejadian tersebut. Semua chef langsung memeriksa beberapa ruangan. Yang sayangnya ruangan paling penting yakni ruang kulkas tak bisa beroperasi sehingga mereka harus segera memindahkan stok bahan makanan terlebih dahulu. Fak yang telah memeriksa kerusakan memberitahu Kermit jika kondensator mereka rusak dan membutuhkan biaya sebanyak $2,000 untuk perbaikan. Kermit mencoba untuk menelpon Pete yang beruntungnya mau menolong dengan meminjamkan pendinginnya untuk sementara. Kermit mengaku sangat berterima kasih kepada Pete karena telah menolongnya.
Ia tak bisa membayangkan jika semua stok daging mereka membusuk jika dibiarkan berada di luar terlalu lama. Ketika Kermit dan Richie sedang memindahkan stok bahan makanannya ke pendingin, ternyata Sugar datang, mengajaknya berbicara berdua. Rupanya, Sugar tak menyukai cara Kermit untuk meminta bantuan pada Pete alih-alih kepada dirinya. Ia hanya ingin bertemu saat membutuhkan sesuatu. Dan karena Kermit sedang dilanda musibah, ia mengaku tak ingin berdebat dan bertengkar dengannya. Lalu Sugar mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apakah adiknya datang ke perkumpulan Al? Kermit mengiyakan pertanyaan tersebut yang membuat Sugar mulai tersentuh sehingga ia langsung memeluknya. Di dalam restoran, Sydney sebagai inventaris tak bisa lagi melakukan banyak hal selain memindahkan beberapa barang. Dan karena tak ada yang bisa mereka lakukan, alhasil mereka memutuskan untuk menjual makanan di luar restoran. Dengan peralatan seadanya, para chef tetap berhasil melayani para pelanggan dengan senang hati. Penjualan pun tak turun, serta yang kini harus Kermit pikirkan adalah bagaimana cara dirinya mendapatkan uang sebanyak itu untuk memperbaiki kerusakan listrik. Ketika Kermit sedang menenangkan diri di gang sebelah, ternyata ia melihat Marcus yang sedang merenung memikirkan kesalahannya yang membuat restoran tak bisa beroperasi. Beruntungnya, Kermit bisa menenangkan Marcus dengan menceritakan pengalamannya saat ia juga mengacaukan malam penghargaan ketika dirinya dinobatkan sebagai chef terbaik di dunia. Sehingga Kermit ingin Marcus untuk tak memikirkan hal itu lagi dan bergabung bersama teman-temannya untuk melayani para pelanggan. Setelah itu, Kermit menghampiri rekannya yang dimana Fuck berkata jika mereka tak bisa mendapatkan $5.500 dalam sekejap tanpa bantuan dari Richie untuk menjual narkoba. Richie yang kini merasa menjadi sosok pahlawan meminta kepada Fuck terlebih dahulu untuk mengakui bahwa dirinya menang dalam pertengkaran kali ini. Mau tak mau, akhirnya Fuck mengakui sehingga mereka bisa kembali beroperasi untuk menyiapkan bahan makanan. Setelah restoran kembali beroperasi, semua chef lebih berhati-hati dalam menggunakan mesin, termasuk Marcus. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Sydney yang saat itu tertidur teringat akan menu resep terbarunya, yaitu daging iga dibalut rebusan Coca-Cola serta saus risotto di atasnya. Episode ke-6 dibuka oleh keceriaan di tengah perkumpulan keluarga dari Berzato saat dimana Michael masih hidup. Terlihat mereka tengah mendengarkan cerita dari Mike ketika dirinya pergi ke Ceres. Sembari menceritakan pengalamannya, Mike meminta kepada Kermit kecil untuk memarut parmesan agar makanan mereka bisa segera dihidangkan. Di sana juga terdapat Richie sebagai pendukung dari Mike yang selalu tertawa setiap saat Mike menceritakan tentang pengalamannya. Tetapi cerita itu ternyata diceritakan ulang oleh seorang Richie saat ia melakukan kencan malam dengan seorang wanita. Dengan penuh semangat, Richie mendeskripsikan bagaimana sosok sempurna dari seorang Mike. Bahkan mereka pernah berada di bar hingga jam 7 pagi. Namun sayangnya pertemuan dengan wanita itu tak berakhir dengan baik, karena pada akhirnya Richie tak bisa menarik hatinya. Alhasil Richie pun kembali ke restoran, memperlihatkan wajah dari wanita yang baru saja ia temui kepada Tina, yang menurutnya tak cocok dengan Richie. Karena memang Richie adalah seorang playboy, ia pun tak terlalu memikirkan kegagalannya itu. Kemudian saat para chef sedang bersiap termasuk Kermit, Sydney tiba-tiba menghampirinya untuk mengutarakan ide yang ia miliki. Sebenarnya Kermit bisa saja mendengarkan ide dari Sydney, tetapi ia merasa Sydney tak bisa melihat situasi di mana ketika mereka sedang sibuk, ia pun sebenarnya telah memeriksa CV dari Sydney terlebih dahulu. Ketika di mana perusahaan tempat Sydney bekerja sebelumnya mengakui bahwa Sydney adalah tipikal orang yang tak sabaran dan tak memiliki pengalaman. Mereka akan segera mengevaluasi menu terbarunya apabila mereka telah siap. Beruntungnya Sydney bukanlah orang yang selalu memikirkan sesuatu, sehingga ia bisa menerima dengan baik saran dari chefnya. Kemudian Kermit keluar dari restoran untuk bertemu dengan Sugar yang ternyata sudah muak dengan restoran milik kakaknya. Baru-baru ini Sugar didatangi oleh sebuah lembaga yang mengaku sebagai IRS. Mereka beralasan jika restoran yang dimiliki oleh Mike tak memenuhi persyaratan yang membuat Sugar harus mengurus dokumennya. Dan kini ia membutuhkan bantuan dari Kermit untuk mencari file dokumen gaji pada tahun 2018. Richie yang mendengar pembicaraan itu berjalan ke arah restoran untuk melihat perusahaan pajak tersebut yang berada di sisi The Beef. Ketika Richie dan Sydney sedang berbincang di depan kasir, mereka tiba-tiba dikejutkan saat dimana sebuah peluru menyasar ke arah dalam restoran melalui kaca. Pilsen. Yeah.
everything changes. This chick with no face, and it's just... Semua orang panik, tetapi tidak dengan Richie yang justru kesal dengan kejadian itu. Ia memastikan bahwa para rekannya aman terlebih dahulu, lalu memeriksa keluar untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya telah menembak restoran mereka. Di sana Richie melihat seorang preman yang sedang menongkrong. Namun saat Richie bertanya padanya, preman itu tak mau mengakui jika mereka yang melakukannya, karena mereka baru saja tiba di sini. Richie paham dengan cara bagaimana ia bisa mengendalikan situasi. Lalu Richie akan memberikan pengecualian kepada para preman itu agar bisa merokok di daerah restorannya. Dengan syarat, ia harus membantunya mencari tahu siapa pelaku dari penembakan terhadap restoran The Beef. Setelah Richie berhasil menyelesaikan permasalahan itu, ia kembali masuk ke dalam saat dimana para chef lain sedang membersihkan serpihan kaca yang berserakan. Di saat itu juga, Sugar malah mengajak Kermit untuk berdebat karena ia terus memaksanya untuk mencari dokumen gaji pada tahun 2012. Karena jika mereka tak bisa menemukannya, maka rumah milik Sugar akan disita. Pusing dengan segala situasi yang terjadi, Kermit memutuskan untuk keluar terlebih dahulu yang ternyata di sana telah terdapat Richie. Mereka merokok bersama, membahas tentang kemungkinan dokumen gaji tersebut yang tak bisa ditemukan. Karena Richie mengaku, ia bersama Mike tak terlalu mengerti cara mengolah suatu dokumen. Kemudian pembicaraan berlanjut ketika Richie bercerita tentang anaknya yang bertanya mengenai arti dari nama belakangnya yaitu pembawa kabar buruk. Hal itu ternyata ditularkan oleh ibunya saat ia menyebut nama Richie dengan nama tersebut. Ia kesal karena mereka tak bisa berbaikan yang membuat anaknya kini membenci sosok ayah kandungnya sendiri. Dan karena tak ingin berlarut dalam kesedihan terlalu lama, Richie dengan segera kembali masuk, meminta kepada Tina untuk membuka restoran agar mereka bisa melupakan masalah kehidupan mereka masing-masing sejenak. Semua chef langsung bekerja menghidangkan beberapa pesanan dengan senang hati. Namun tetap saja, Sydney dengan ambisinya meminta Kermit untuk mencicipi menu terbarunya. Memang, Kermit mengakui makanan itu sangatlah enak, termasuk beberapa chef lainnya yang memuji. Tapi, Kermit ingin Sydney bersabar, karena mereka belum siap untuk menjadikan makanan itu sebagai menu utama. Meski Kermit telah menasihatinya, ternyata Sydney tetap saja menyajikan makanan tersebut kepada pelanggan dengan alasan sebagai menu tambahan tanpa ia tahu siapa pelanggan tersebut. Saat ini terlihat Kermit dan Sugar sedang berusaha untuk mencari dokumen gaji pada tahun 2018. Di sela-sela pencarian, mereka kembali terlibat dalam pertikaian di saat Sugar mengakui jika ia tak suka dengan sikap Kermit ketika tak pernah menghubunginya lalu menanyakan kabarnya. Kermit hanya terdiam. Ia memang tak terbiasa untuk menjadi lebih dekat dengan saudara kandungnya, termasuk kepada Mike. Lalu Sugar menyebutkan jika kehidupan Kermit akan dimakan secara perlahan ketika ia mengelola restoran ini. Padahal, Kermit merasa mereka masih memiliki rasa optimistis untuk membawa restoran bekas peninggalan mendiang saudaranya. Hingga pada akhirnya, Kermit mau menurunkan ego ketika ia menanyakan kabar dari Sugar. Dan di situ pula, tampaknya Kermit berhasil menemukan slip gaji pada tahun 2018. Ketika restoran sedang disibukkan dengan pelayanan yang begitu ketat, para chef menyadari terjadi kembali keributan di luar restoran mereka. Awalnya Richie langsung mencari pistol miliknya demi menghindari kejadian yang tak diinginkan. Tetapi sayang, ia tak bisa menemukan pistol tersebut, hingga justru Sydney lah sendiri yang mencoba untuk menanganinya. Ia berteriak, meminta kepada semua orang untuk berhenti berbicara sejenak. Lalu Sydney mencoba untuk menengahi mereka dengan saling berkenalan satu sama lain. Ketika Richie telah berhasil menemukan pistolnya dan mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut, ternyata ia melihat Sydney yang berhasil melerai pertengkaran dengan cara lain, tanpa kekerasan. Yaitu ketika ia membagikan sandwich kepada para gangster. Sydney juga mau menuruti permintaan mereka untuk membagikan minuman sebagai pendamping dengan syarat mereka harus menghentikan pertengkaran tersebut. Lalu para chef bisa kembali bekerja dengan fokus. Saat semua chef fokus bekerja, justru disinilah Richie mencoba untuk mengganggu. Ia mengajak Tina berbicara yang tak penting, yang membuat Tina harus mengusirnya sejenak dan mengajaknya berbicara. Ternyata Richie masih tak percaya dengan para anak muda di dalam sana untuk mengelola restoran peninggalan dari Mike. Ia juga mengaku untuk memikirkan rencananya agar bisa keluar dari restoran. Pada saat ini Richie pun masih belum memiliki rencana akan kemana ia mencari pekerjaan lain. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Kermit yang cukup senang dengan tempo para chef dalam mengatur komunikasi serta cara mereka bekerja satu sama lain.
Sedangkan di luar restoran, Richie melihat para polisi yang pada akhirnya menangkap gangster di sebelah restoran mereka. Dan pembahasan dari series The Bear season pertama chapter ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian chapter pertama dari series inspiratif ini? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.